Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang fungsi pi dan teorema Euler. Nah, di sini kita punya sebuah definisi. Sistem residu sederhana modulo M adalah himpunan semua bilangan bulat positif Ri yang memenuhi FPB dari Ri dan M tersebut adalah 1 atau dia saling prima dengan Ri-nya tidak kongruen dengan Rj modulo M. Contoh, misalkan kita punya suatu bilangan 9 gitu ya. Nah, himpunan residu terkecil modulo 9 itu kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya apa? Kalau kita punya suatu bilangan bulat gitu ya, apapun bilangan bulatnya, kalau kita bagi dengan 9, itu dia akan bersisa. Bisa jadi dia bersisa 0, bersisa 1, dan seterusnya, atau bisa jadi dia bersisa 8. Nah, dari himpunan residu terkecil modulo 9 ini, kita bisa mengambil bilangan-bilangan bulat positif ya, yang saling prima dengan 9. Siapa dia? Ada 1, 2, 4, 5, 7, dan 8. Jadi, sistem residu sederhana modulo 9 itu adalah 6. 6 dari mana? Dari banyaknya elemen yang dia saling prima dengan 9. Nah, definisi berikutnya. Misalkan M itu adalah suatu bilangan positif, maka Pm adalah banyaknya elemen dari himpunan residu sederhana modulo M. Nah, di contoh yang sebelumnya tadi, kita punya himpunan residu sederhana modulo 9 adalah siapa? Dia ada 1, 2, 4, 5, 7, dan 8. Ada 6 elemen. Jadi kita bisa mengatakan bahwa pi 9 itu sama dengan 6. Residu. Ini ya, pi 9 sama dengan 6. Nah, di sini kita punya contoh. Tentukan nilai dari fungsi pi bilangan-bilangan bulat berikut. Yang pertama, misal kita punya angka 5. 5 ini dia punya himpunan residu terkecil modulo 5. Bilangan-bilangan apapun kalau dibagi 5, dia dapat bersisa berapa saja. Dia bisa bersisa 0, 1, 2, 3, atau 4. Nah, di antara anggota dari himpunan residu terkecil ini, yang dia saling prima dengan 5, dan dia bilangan positif, siapa saja, ini masuk ke dalam residu sistem residu terkecil modulo 5. Siapa saja? Dia ada 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4 ini masing-masing saling prima dengan 5. Jadi dapat ditulis pi 5 itu sama dengan 4. Contoh yang lain, misalkan saya ambil 18. 18 ini kita punya himpunan residu terkecil modulo 18. Siapa saja? Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai berapa? Sampai 17. Ya, ini adalah angka-angka sisa jika suatu bilangan dibagi dengan 18.
Nah, dari sini kita punya sistem residu terkecil modulo 18, yaitu dari angka-angka ini, dari himpunan residu terkecil modulo 18 yang saling prima dengan 18 siapa saja? Ada 1, 5, 7, 11, 13, dan 17. 1, 5, 7, 11, 13, dan 17. Ada berapa ini anggotanya? Ada 6. Jadi bisa ditulis Pi 18 sama dengan 6. Oke, nah contoh-contoh yang lain silahkan dicoba. Kita tulis sebagai 2 pangkat 6 min 1 dikalikan 2 min 1. Diperoleh 2 pangkat 5 kali 1 sama dengan 32. Seperti ini. Pi 125. Pangkat 3. Sehingga sesuai teorem kita boleh 5 pangkat 3 min 1 dikalikan dengan P min 1. Jadi 5 min 1. Begini. Jadi 5 pangkat 3 min 1, 2 dikalikan dengan 5 min 1, 4. P-nya selanjutnya kita punya teorema. Fungsi pi adalah suatu fungsi ganda. Apa itu? Jadi misalkan kita punya dua buah bilangan bulat positif M dan N yang dia relatif prima, maka pi M kali N itu sama dengan pi M kali pi N. Contoh, misalkan saya punya angka 6. Pi 6 itu sama dengan 2. Sistem residu sederhana modulo 6, bilangan yang kurang dari 6 dan dia saling prima dengan 6 adalah 1 dan 5. Ada dua bilangan, jadi P6 sama dengan 2. Dengan cara yang sama, kita peroleh P5 sama dengan 4. Jadi P30 itu bisa kita tuliskan sebagai P6 kali 5. Jadi bisa kita pecah menjadi P6 kali P5. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, apakah bisa kita gunakan perkalian yang lain? Tentu saja, karena 30 itu perkalian bilangan primanya tidak hanya 6 kali 5. Bisa jadi kita tuliskan 30 sebagai 2 kali 3 kali 5. Yang ini masing-masing saling prima ya. 2, 3, dan 5 itu saling prima sepasang-sepasang. 2 dan 3 saling prima, 2 dan 5 saling prima, 3 dan 5 juga saling prima. Nah, kita lihat. Sistem residu sederhana modulo 2 atau Pi2 itu adalah 1. Siapa anggotanya? 1 aja. Pi3, bilangan yang kurang dari 3 dan saling prima dengan 3. Anggotanya adalah 1 dan 2. Bilangan yang saling prima dengan 5 dan dia kurang dari 5, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4.
Nah, di sini berarti kita punya P2, P3, dan P5 seperti ini. Jadi, P30 bisa dituliskan sebagai P2 kali 3 kali 5. Bisa kita tulis menjadi P2 kali P3 kali P5. Berarti 1 kali 2 kali 4, 8. Seperti ini boleh. Ini adalah teorema bahwa Pi adalah suatu fungsi ganda. Dipangkatkan dengan A2-1 dikalikan B2-1 dan seterusnya. Atau bisa kita tuliskan sebagai seperti ini ya. Pn itu sama dengan perkalian dari PI dipangkatkan AI-1 dikalikan PI-1. Atau dapat pula dituliskan sebagai N dikalikan dengan 1 min seper P1 dikalikan 1 min seper P2 dan seterusnya. Sampai 1 min 1 per PK. Jadi boleh dicari dengan menggunakan cara ini, bisa juga ditulis dengan ini. Jadi silahkan mau pakai rumus yang mana, hasilnya akan sama. Contoh. Jadi sesuai dengan Pi 1200 itu sama dengan Pi dari 2 pangkat 4 kita kalikan dengan Pi 3 dikalikan dengan Pi 5 pangkat 2. Berapa ini? Pi 2 pangkat 4 adalah 2 pangkat 4 min 1, 3 dikalikan 2 min 1 dikalikan dengan 3. Pi 3 itu berapa? Pi 3 adalah 3 pangkat 1 min 1 dikalikan 3 min 1. Kemudian Pi 5 berapa ini? 5 2 min 1 ini ya. 3 Pi di sini 3 5 di sini 1 min 1 min 1 begini.
dengan Euler. Misal PM P P 8 bulat positif yang kurang dari 8 dan saling prima dengan 8. 3, 5, dan 7 ya. 5, 7. Itu ambil A yang saling prima dengan 8 berapa? Misal yang di sini 11. 11 Pi ini 3. Tiga nih. 3 titik PM 36 dengan 1. Benar nggak? 3 umat itu berapa sih? 81 dibagi dengan 10 sisa 1. Ini 10 dikalikan 8 sisanya. Jadi 81 susun menjadi 3. 3 Pi 8 Euler ini bisa kita untuk mencari residu terkecil dari 3 pangkat 12 modulo 13. Nah, di sini kita peroleh A-nya sama dengan 3, M-nya sama dengan 13 ya. A-nya sama dengan 3, M-nya sama dengan 13. Nah, di sini diperoleh PM itu sama dengan P13 berapa? Dia adalah 12. Siapa saja? 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 12. Semuanya ini saling prima dengan 13. Jadi kita punya PM-nya sama dengan 12. Nah, bisa kita cek FPB antara 3 dan 13 itu kan sama dengan 1. Jadi, kita bisa menyusun A pangkat PM itu sama dengan kongruen dengan 1 modulo M. Jadi 3 pangkat 12 itu kongruen dengan 1 modulo 13. Jadi residu terkecil dari 3 pangkat 12 modulo 13 itu
adalah 1. Gini. Atau dengan kata lain kita bisa bilang pernyataan yang lain yang sesuai dengan ini adalah sisa hasil bagi dari 3 pangkat 12 oleh 13 adalah 1. Bisa kita bilang seperti ini. Atau 3 dibagi 12 dibagi 13 bersisa berapa? Oh, ternyata bersisa 1. Sama saja pernyataan ini dengan tentukan residu terkecil dari 3 pangkat 12 modulo 13. Kita bisa menyatakan dengan bentuk seperti ini juga. Oke, jadi teorema Euler ini bisa kita gunakan untuk menentukan sisa hasil bagi. Kita punya bagaimana penggunaan teorema Euler. Salah satunya adalah untuk menentukan solusi pengkongruenan. Nah, tadi kita punya bentuk ini. A pangkatkan dengan PM itu kongruen dengan 1 M. Nah, kalau ruas kiri kita kalikan dengan A. Jadi begini ya. Dikalikan A per A itu akan tetap ya kongruen dengan 1 modulo M. Bentuk ini bisa kita tulis menjadi A dikalikan dengan A pangkat pi M dikalikan seper A. Begini ya. Kongruen dengan 1 modulo M. Nah, bentuk A pangkat PM dikalikan seper A itu bisa kita tulis menjadi A pangkat pi M min 1. Begini, ini kongruen dengan 1 modulo M. Nah, bentuk ini adalah inverse A modulo M. Ini yang disebut sebagai inverse dari A modulo M. Contohnya, tentukan inverse 2 modulo 15. Nah, 2-nya ini menjadi A, 15-nya adalah M. Jadi, bisa kita bentuk menjadi 2 pangkat pi 15 min 1. Pi 15 itu berapa? Pi 15. Tadi sesuai dengan teorema, karena pi itu adalah fungsi ganda, maka kita bisa ubah dia menjadi bentuk perkalian. 15 itu adalah 3 kali 5, berarti sama dengan pi 3 kali pi 5. Pi 3 itu berapa? Pi 3 adalah isinya 1 dan 2 ya. Berarti 2. Pi 5 isinya 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Sehingga pi 15 itu 8. Jadi inverse dari 2 modulo 15 kita hitung dengan 2 pangkat pi 15 min 1 sama dengan 2 pangkat 8 min 1 sama dengan 2 pangkat 7. Ini adalah inverse-nya. Selanjutnya bagaimana penggunaannya di pengkongruenan? Kita lihat. Coba perhatikan ini. Pengkongruenan AX kongruen B modulo X. Dua ruas kita kalikan dengan A pangkat PM min 1. Jadi yang ruas kiri A pangkat PM min 1 dikalikan A itu sama dengan 1. Ya, A pangkat PM min 1 itu kan sama dengan A pangkat PM dikalikan seper A. Kalau kita kalikan dengan A, ini akan menjadi A pangkat
PM. Nah, A pangkat PM tadi dia kongruen dengan 1 modulo sesuai dengan bumi dan tema. Jadi di ruas kiri kita peroleh A pangkat PM yang 1 kali A kita kalikan dengan X itu sama dengan A pangkat PM yang 1 kali B. Jadi kita peroleh ini diingat-ingat. X itu kongruen dengan siapa? Di sini kita bisa menuliskan sebagai X kongruen dengan A pangkat PM-1 kali B modulo M. Contoh, misalkan saya punya 3X kongruen dengan 7 modulo 10. Nah, di sini A-nya kan sama dengan 3 nih, B-nya sama dengan 7, M-nya sama dengan 10. Jadi kita bisa tulis X-nya sebagai A pangkat PM-1 kali B modulo M. Nah, M-nya kan 10, berarti kita harus hitung dulu Pi 10. Pi 10 itu sama dengan P2 kali 5 sama dengan P2 kali Pi 5. Untuk menyederhanakan perhitungan ya, tanpa kita mencacah satu persatu, diperoleh Pi 10 itu sama dengan 4. Jadi di sini bisa kita tulis 3 pangkat 4 min 1 kali 7 modulo 10. 3 pangkat 7, 3 pangkat 3 kali 7 sama dengan 189. Ini adalah cara untuk mendapatkan kongruensi. Di sini kita punya latihan. Coba tentukan dua angka terakhir dari 23 pangkat 500. Dan yang kedua, tentukan sisa dari 3 pangkat 47 dibagi 23 dengan menggunakan teorema Euler. Nah, sekian untuk video kali ini. Jika ada yang belum paham, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan lewat kolom komentar atau lewat grup WhatsApp. Baik, sekian dulu dari saya akhiri. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.